Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno pada program Bincang Kota edisi Senin 6 Juli 2026. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat juga berbahagia. Pada spesial edisi hari ini kita akan membahas bagaimana persoalan sampah yang tentunya masih menjadi tantangan besar di kota-kota besar termasuk Kota Makassar, dan pastinya persoalan sampah ini perlu juga ada penindakan atau juga aksi, bukan hanya dari pemerintah atau juga petugas kebersihan saja, tetapi juga asalnya dari kesadaran masyarakat dalam hal ini datangnya dari sampah rumah tangga. Bahkan juga mungkin dari kantor, sekolah, dan bahkan tempat usaha untuk bisa memilah sampahnya dari sumber lah pokoknya. Kali ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan, sudah agendakan Pak ya, nantinya di tanggal 1 Agustus 2026 akan diterapkanlah. Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Ada Bapak Aswin Kartapati Harun, SSTP APMSI, selaku Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar. Dan izinkan Vio menyapa narasumber kita di sore hari ini terlebih dahulu. Selamat sore Pak Aswin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bagaimana kabarnya Pak Aswin hari ini? Sehat-sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, dan mungkin kita mau kenalan juga bersama Pak Aswin terlebih dahulu ya Tribuners, selaku Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Ini ada 3 scoop ya Pak? Iya, betul. Di bagian persampahan, limbah B3, dan peningkatan kapasitas. Iya. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu nih Pak. Mungkin Pak Aswin boleh membuka wawasan kita, memberikan juga informasi baru kepada kita. Sebenarnya peran dari seorang Pak Kabid, Pak Aswin dalam hal ini seperti apa sih kesehariannya gitu? Silakan Pak. Ya, peran kami selaku Kepala Bidang tentu membantu Kepala Dinas di dalam terkait dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3, serta meningkatkan kapasitas SDM kepada stakeholder guna memahami terkait dengan pengelolaan sampah seperti itu. Oke, stakeholder yang dimaksud meliputi unsur apa saja nih Pak? Stakeholder itu kan terkait dengan persampahan itu banyak sekali, termasuk adalah pihak swasta, pengusaha, ya, ada juga dari akademisi, lembaga, NGO, dan LSM terkait dengan pemerhati lingkungan juga. Oke, dan mungkin menjabatnya sepertinya kalau nggak salah di bulan Februari lalu Pak ya, 2026. Nah, mungkin untuk jenjang karirnya apakah memang ada korelasi dengan posisi saat ini atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari korelasi dari jabatan yang lalu selaku camat ya sangat berhubungan. Sangat berhubungan karena camat juga kan menangani terkait dengan kebersihan, pengelolaan sampah, itu intinya seperti itu. Dan sebelumnya di Kecamatan mana? Ya, Mariso. Kecamatan Mariso. Tetangganya Tribun Timur. Cuman waktu itu kan kita satu kecamatan. Kalau sekarang kan persampahan terkait dengan Kota Makassar. Oke, dan bagaimana Pak? Mungkin ceritanya dulu pada saat di Kecamatan Mariso, karakteristik masyarakatnya gimana? Apakah juga sudah punya kesadaran untuk bisa memilah sampah dari sumber atau memang butuh ada regulasi baru bisa bergerak Pak? Ya, kalau saya melihat sih karakter masyarakat hampir sama semua di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Nah, tergantung bagaimana para pemangku kepentingan pemerintah dalam hal ini adalah mulai dari tingkat ketua RT, ketua RW, lurah, camat, DLH melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis, melakukan pendekatan yang persuasif bagaimana agar bisa memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita agar melakukan pemilahan sampah itu sejak dari sumber, dari rumah tangga. Nah, itu sangat penting di dalam mengurangi sampah yang kita buang selama ini ke TPA. Betul. Ya, jadi sejak ada sanksi administrasi dari Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup, itu memang kita fokus untuk melakukan penanganan di TPA, tempat pemrosesan akhir. Jadi banyak orang salah kaprah. Dikiranya TPA itu tempat pembuangan akhir. Iya, benar, ternyata Pak. Tempat pemrosesan akhir. Jadi biar bagaimanapun semua jenis sampah itu harus memang diproses.
Jadi alangkah bagusnya lagi kalau dari hulu, ya. Jadi selama ini kan cara mengelola sampah kita secara konvensional, sangat tradisional, kumpul, angkut, buang. Betul. Kumpul, angkut, buang. Seperti itu terus selama berpuluh-puluh tahun. Ya, padahal kita tahu bahwa regulasi terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah ada sejak 2008. 2008. Ya, Artinya sejak tahun itu, Pak, adanya miskonsepsi, miskomunikasi mengenai definisi TPA itu, Pak. Iya, seperti itu. Banyaknya masyarakat mungkin belum tahu ya. Iya, belum harusnya paham. mungkin disebutnya Jadi ya, pembuangan. ya, jadi semua pikiran kita, semua sampah yang kita hasilkan itu sebanyak kurang lebih 0,7 kg per hari itu harus dibuang ke TPA, harus berair di TPA. Padahal kan sebetulnya tidak. Ada sampah-sampah yang bisa kita olah sehingga bisa menjadi nilai tambah untuk penghasilan keluarga dan juga paling tidak kita membantu pemerintah untuk bagaimana agar tidak semua sampah dibuang ke TPA. Betul. Oh. Nah, sekarang TPA kita sudah sangat overload, ya, sudah sangat overload. Ini sekarang kondisinya ada sekitar 3 juta ton lebih, ya, sampah di sana menumpuk yang bercampur sehingga menghasilkan gas metana yang sangat merusak kesehatan masyarakat. Ini merusak lingkungan hidup, ya, merusak kualitas lingkungan hidup. Ada pencemaran air lindi, ya, betul, yang berasal dari air sampah, ya. Betul. Jadi kalau sudah tercampur seperti itu, ya itu sangat merugikan baik itu masyarakat, kesehatan, ya. Dan ini menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan pasti akan menghasilkan sampah yang banyak pula. Jadi kalau tidak dikelola secara bijak dari sumber, itu akan menjadi suatu bom waktu yang bisa menimpa kita semua. Berarti kondisi real di TPA saat ini, Pak, TPA Tamangapa ya, ini didominasi oleh komposisi apa? Organik, anorganik, atau mungkin yang lainnya? Jadi secara nasional memang kita lihat bahwa komposisi sampah hampir sama semua, itu didominasi sama sampah organik, ya, sampah sejenis sampah rumah tangga itu sekitar 55% lebih. Setelah itu sampah anorganik, ya, sampah anorganik itu ya selebihnya, dan sampah residu setelah itu limbah B3. Barangkali juga mungkin Pak Tribuners ada yang belum paham juga bagaimana sebenarnya definisi dasar dari tadi komposisi anorganik, organik. Nah itu secara faktual nyatanya, contohnya seperti apa? Misalnya kalau organik, ya, sampah organik itu adalah sampah yang mudah diurai oleh tanah. Ya. Tetapi kalau kita, ya, sisa makanan bisa juga dari sisa buah-buahan, sayur-sayuran, dari daging atau ikan seperti itu. Yang jelas mudah diurai oleh tanah. Akan tetapi kalau kita bisa mengolah, kalau kita bisa mengolah itu bisa mempunyai nilai yang lebih, menjadi kompos, ya, menjadi kompos, menjadi cairan ekoenzim, menjadi makanan maggot, ya, menjadi pokoknya dia bisa menjadi suatu sirkular ekonomi, sirkulasi ekonomi yang bisa menambah penghasilan keluarga. Artinya selain dari, kalau diolah, kalau kita olah. Selama ini kan belum ada yang, tapi kalau kita nggak olah, kita campur, itu akan merusak semua jenis sampah yang ada yang seperti sampah plastik. Kalau dia bercampur sama sampah organik, tentu nilainya sampah plastik ini sudah hancur, ya, sudah tidak bernilai lagi, karena sudah sudah kotor, bau, ya, nilainya sangat turun sehingga tidak bisa dilakukan daur ulang. Ada juga istilah Pak residu yang mungkin juga kalau sampah anorganik itu sampah yang sulit untuk diurai tanah, seperti plastik, besi, ya, dus, ya, dan lain sebagainya, sulit untuk diurai oleh tanah. Makanya itu sangat diharapkan sampah-sampah anorganik ini bisa kita pilah sehingga sampah anorganik ini bisa kita daur ulang. Banyak teman-teman dari NGO atau teknisi, komunitas yang melakukan daur ulang, ya, seperti membuat meja, ya,
seperti membuat kursi, membuat pot bunga Iya, yang tas. cantik, tas. Betul, betul. Sehingga sampah yang tidak bernilai ini, yang dianggap tidak bernilai ini bisa jadi Ternyata bisa bernilai. bernilai juga Iya. dan punya nilai jual, Pak, punya ya. nilai jual, jelas. Dan kalau seumpama kita tidak bisa daur ulang, kita bisa jual per kilonya. Ada pemerintah siapkan fasilitas berupa bank sampah pusat. Iya, oke. Nah, itu tinggal ada juga bank sampah unit. Baru-baru ini ada bank sampah sektoral yang digagas oleh Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Oh, baik. Ibu Wajah Melinda Aksa. Iya, iya. Itu namanya sentra tukar sampah. Sentra tukar Tukar sampah. sampah itu dibuat dari kontainer yang bekas COVID itu, Iya, penanganan COVID. Nah, itu Alihfungsikan, ya. alihfungsikan Ya. sehingga masyarakat dimanapun bisa dengan mudah menjual sampah plastiknya, melakukan penimbangan. Khusus sampah plastik, Pak, berarti ya? Iya, enggak, anorganik lah. Oh, anorganik. Anorganik, Oke. ya. Tadi Anorganik. meliputi plastik, Plastik, besi, dus, ya. dus. Oh, oke. Seperti itu. Nah, berarti untuk saat ini di Kota Makassar khususnya mungkin bagi Tribuners penasaran juga untuk bisa langsung ikut serta sentra tukar sampah itu, Pak? Iya. Itu di mana? Ada di titik-titik mana saja di Kota Makassar? Beberapa hari yang lalu itu Ibu Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Ibu Wajah Melinda Aksa itu sudah launching di Kecamatan Tallo, ya, itu sangat antusias luar biasa. Dan Ibu Ketua mengharapkan semua kecamatan ini segera membentuk, ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat yang tadinya mungkin tidak mau melakukan penimbangan di lorong-lorong yang BSU itu. Itu diberikan kemudahan di pinggir jalan, bahkan bisa di atas mobil. Apa namanya itu yang kalau kita di drive-thru? Oh, drive-thru. Bisa di atas mobil sambil menyerahkan sampahnya. Jadi kalau memang kita mau malu-malu, ya tidak usah turun dari mobil. Ada petugas yang mengambil, langsung mungkin bisa dijual dengan cash, dengan tunai, bisa juga ditukarkan dengan produk-produk yang kita pilih, seperti minyak kelapa, ya, gula pasir, itu bisa. Itu. Berarti ide ini memang sudah terpikirkan Ya, oleh Ibu. ya, digagas oleh Ibu Ketua Dewan Lingkungan Iya, Hidup, betul. Ibu Wajah Melinda Aksa. Ya. Tapi untuk saat ini masih di Kecamatan Tallo ya berarti? Iya, di launchingnya di launching beberapa kemarin. di Tallo, tapi insya Allah ini sudah banyak yang membuat, ya, camat-camat sudah banyak yang membuat seperti itu. Oke, berarti kita tunggu aja untuk di kecamatan kita ya masing-masing. Insya Allah segera. Tapi untuk skemanya gimana, Pak? Ketika masyarakat punya tadi sampah yang mau ditukarkan menjadi rupiah atau mungkin jadi produk baru ya tadi seperti yang disebutkan Pak Aswin. Ini alurnya boleh langsung datang ke lokasi atau tadi drive-thru juga atau mungkin ada juga skema untuk dijemput langsung, Pak? Ya, jadi Bapak Wali Kota Makassar, dalam ini Bapak Munafri, itu sudah memberikan surat edaran, ya, membuat surat edaran bahwa setiap ketua RW wajib membentuk bank sampah unit. Oh, oke. BSU wajib ya membentuk berarti? BSU. Ya. Nah, BSU inilah nanti yang diharapkan menerima sampah-sampah anorganik dari masyarakat, ya, tapi masih sebatas sampah anorganik, belum mengelola sampah organik. Ya. Anorganik. Jadi BSU ini ada setiap wilayah ada. Jadi jumlah RW sekarang ada sekitar 1.000 lebih. Nah, itu diwajibkan untuk membentuk bank sampah unit. Selain RW, Pak Wali juga mewajibkan setiap SKPD. Ya, setiap SKPD itu membentuk bank sampah unit. Jadi untuk edukasi kepada seluruh pegawai yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar, bagaimana agar bisa menjadi nasabah bank sampah di SKPD masing-masing. Oke. Iya. Baik. Berarti untuk saat ini Pak yang tadi sempat Vio sebutkan bahwa di tanggal 1 Agustus 2026 nanti akan terlaksana uji coba Pak ya sebutannya. Nah, uji coba ini seperti apa yang kemudian nantinya diterapkan? Apakah juga ini yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman masyarakat Kota Makassar khususnya nih Pak? Nantinya kan informasi yang beredar bahwa harus dari sampah rumah tangga kita dipilah secara mandiri. Ada kemudian tempat untuk sampah organik, sampah anorganik, dan juga residu. Nah, pertanyaannya apakah dari ketiga nanti ini, jika masyarakat tidak
memilahnya secara mandiri, berarti tidak akan dijemput lagi lah oleh para petugas atau kayak gimana Pak gambarannya? Oke. Makasih ya. Jadi ini ada memang surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan penghentian pembuangan sampah secara open dumping. Ya, jadi open dumping ini di mana pembuangan sampah yang dilakukan terus secara terbuka dan dilakukan secara bercampur sehingga seluruh pemerintah daerah wajib untuk menindaklanjuti ini surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup. Bapak mungkin mau dibacakan nggak Pak? Iya, sudah. Di nomor berapa jadi, mungkin sesuai ini penyampaian suratnya? Penghentian praktek open dumping di TPA. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sehingga kami dari DLH Kota Makassar mengawal ini sangat mengharapkan partisipasi tentu dari Bapak Ibu Camat, ya, Bapak Ibu Lurah, Ketua RT dan Ketua RW yang merupakan garda terdepan daripada unsur pemerintah Kota Makassar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat langsung ke rumah tangga bahwa sekarang ini memilah sampah itu, mengelola sampah itu dari sumber, dari rumah tangga, dari hulu. Jadi penanganan sampah itu ada 3 bagian, dari hulu, sumber, terus di median, TPS 3R ada di situ, TPS 3R ada BSU, ada stasiun peralihan antara yang orang biasa sebut tempat transfer, ada di hilir itu tempat pemrosesan akhir TPA. Ya, jadi kalau bagian dari masyarakat itu adalah ada di hulu, ada di hulu, di mana masyarakat memang sudah harus terbiasa ya untuk bagaimana sebelum membuang sampah itu terlebih dahulu dipilah dulu. Kalau bisa disiapkan tempat sampah 3 jenis. Ya, tempat sampah organik, itu sampah sejenis sampah rumah tangga. Ya, sisa makanan Pak ya. Ya, sisa makanan, terus sampah anorganik. Nah, itu kayak plastik, besi, dus. Kalau itu kan enggak terlalu, enggak bau ya, enggak bau kalau sampah anorganik. Terus sampah residu. Residu itu sampah yang sudah tidak bernilai, sampah yang sudah tidak bisa lagi kita daur ulang. Ya, sehingga memang harus dibuang ke TPA. Walaupun dibuang ke TPA, tetap dilakukan penanganan-penanganan dengan cara membuang disiapkan zona aktif di situ, zona aktif kemudian dibuang residunya 1 minggu kemudian itu harus ditutup kembali, Ya, jadi di TPA sekarang alhamdulillah sejak sanksi administrasi diberlakukan itu Ibu Ketua Dewan Lingkungan Hidup beserta DLH Kota Makassar itu sama-sama melakukan penanganan di TPA bersama Dinas PU. Ditimbun ya, jadi luas TPA sebanyak kurang lebih 20 hektar itu ditimbun menggunakan tanah uruk. Sekarang alhamdulillah kondisinya persentasenya sudah sangat tinggi, sudah di atas, insya Allah sudah di atas 70%, ya. Dan setelah ditimbun itu, insya Allah tidak ada lagi kemungkinan gas-gas metana yang akan mencemari lingkungan. Itulah dinamakan penanganan TPA secara sanitary landfill, sanitary landfill, ya. Sesuai dengan anjuran daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti tadi yang harus dilaksanakan atau juga dilakukan oleh masyarakat dari rumah tangga, menyediakan tadi seperti yang Vio katakan ya, Pak, udah benar ya, betul. 3 tempat sampah, 3 tempat lah, tadi ada dibedakan, sampah sekali lagi organik, sampah organik, anorganik dan residu. Nah, tadi untuk yang anorganik, ada juga limbah B3. Limbah B3. Cuman kan limbah B3 ini yang ditangani khusus oleh swasta. Ya, itu harus dimusnahkan. Iya, limbah B3 ini meliputi biasanya yang medis baterai, Pak ya? Baterai, limbah medis. Iya, limbah medis juga. Ya, bekas suntikan obat-obatan itu. Aki, ya. Itu sangat berbahaya juga dan harus memang dilakukan pemusnahan. Dibedakan juga, Pak? Iya, dibedakan. Cuman kalau skala rumah tangga itu jumlahnya tidak terlalu banyak dan itu diharapkan dikumpul baik-baik ya, dilakukan penanganan secara bijak ya. Kalau untuk skala rumah sakit, skala
perusahaan itu sudah ada swasta yang menangani langsung. Oke, ada pihak Ya, ketiga. ya, kami hanya dari Dela itu memantau dan mengawasi pemusnahannya, penanganannya. Ya, seperti Oke, itu. mungkin yang menjadi kekhawatiran masyarakat di luar sana Pak ya, setelah kemudian nantinya ada 4 jenis tempat yang nantinya dijadikan tempat sampah. Nantinya setelah organik ini dibedakan sendiri, anorganik dibedakan sendiri, residu dibedakan sendiri, dan juga Iya. tambahnya B3. Nah, yang kemudian sudah dipilah, lalu diapakan Pak? Gitu, maksudnya tugas dari petugas kebersihan akan datang Iya. lagi kah? Atau Betul. mungkin intervensi dari pemerintah seperti apa? Wah, bagus sekali pertanyaannya ini. Bagus sekali. Iya kan, kalau sudah memilah, betul. ya lantas bagaimana lagi Dia Pak gitu? diapakan kemana? Betul ya. ya. Jadi setelah masyarakat yang memang mempunyai kewenangan di situ untuk melakukan pemilahan sampah, nanti selanjutnya penjemputan sampah pilahnya ini di kewenangannya berada pada kelurahan dan kecamatan Ya. yang mempunyai sarana pengangkutan sampah Mhm, itu dijemput. mhm. Kami harapkan ini penjemputannya juga sudah terpilah. Jadi ada memang nanti diatur jadwalnya kapan dijemput sampah organik. Kalau sampah organik, saya rasa ini harus dijemput setiap hari ya, Iya. karena cepat bau Betul, cepat ya. bau. Kalau sampah anorganik itu bisa sampai 2 atau 3 hari tidak masalah. Ya, jadi dari kelurahan menjemput sampah organik ini setiap hari. Bagi yang kecamatan yang sudah memiliki, yang saya bilang tadi, yang berada pada posisi median, yaitu TPS 3R, tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle. Oh ya. Itu dibawanya ke situ, ke TPS 3R itu. Oh. Dibawa ke sana. Oke. Dibawa ke sana untuk apa ya? Untuk diolah. Iya tadi. Untuk diolah. 3R, Jadi di sana 3R tadi ya. TPS 3R adalah itu binaan daripada Dinas Lingkungan Hidup. Kita sudah bekali sarana prasarana persampahan di situ, dibekali sumber daya manusianya, serta diberikan insentif di situ, sehingga pada level itu di median itu TPS 3R dia mengolah sampah. Seumpama tadinya masuk 1 ton per hari, Iya, iya. 1 ton sampah per hari, ya itu mungkin nanti yang keluar yang dibuang ke TPA itu sisa bisa jadi tinggal 100 kilo. 100 kilogram yang dibuang ke TPA yang hanya berupa residu saja. Jadi sampah organiknya ini sudah diolah menjadi kompos, Iya. menjadi cairan ekoenzim, menjadi makanan Makan maggot. maggot. Oh. Seperti itu. Oke. Seperti itu, sehingga Artinya sisanya ada nanti- juga Pak ya alatnya di Ada. alat khususnya yang Betul, ada di TPS 3R betul, ini. iya. Oke. Nah, kalau BSU dia khusus mengelola sampah anorganik. Anorganik Ya, tadi jadi seperti tidak terlalu bau. iya plastik dan sebagainya Pak ya. Iya, seperti Oh, itu. oke, Kami sudah memiliki TPS 3R kurang lebih ada 10. Nah, itu tersebar di wilayah mana saja Pak? Ada di Biringkanaya, ada di Tamalan Rea, ada di Kecamatan Mariso, Iya. ada di Panakukang. Hampir di setiap kecamatan Pak ya Iya, berarti. hampir di setiap kecamatan. Oke. Itu sudah 10. Kecamatan kan 15. 15 benar. Ya, ada juga yang dikelola oleh swasta. Jadi alhamdulillah kami juga cukup terbantu dengan swasta yang memang betul-betul peduli dengan lingkungan, pengolahan sampah. Ada di Unhas ya, di Unhas Iya, itu sangat besar loh. Di sana sangat besar, bisa sampai 5 ton per hari mengelola sampahnya. Ya, jadi kalau pihak swasta, masyarakat betul-betul berperan aktif di dalam membantu pengelolaan sampah ini, insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa kritis Betul. daripada sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini juga bisa membantu bagaimana sedang gencarnya Pak ya dibahas soal Pemilahan sampah benar, dari sumber. Iya. betul pemilihan dari sumber sampah dari sumber. Kemudian nantinya kan karena banyaknya sampah yang sudah menggunung di TPA Tamangapa, Iya. ini kan banyak wacana yang kita baca dan juga sudah kita diskusikan Pak ya bersama Pak Kadis juga beberapa waktu lalu mengenai Betul. teknologi PSEL gitu. Oh iya. Ini iya. juga bisa membantu juga Pak ya. Oh Karena iya, benar sangat karena harus membantu. dari sumber dulu biar tidak bertambah Iya. kuantitas sampah di TPA Tamangapa. Betul. Oke. Alhamdulillah Bapak Wali Kota juga ingin membangun teknologi yang ramah lingkungan, Iya. yang bisa betul-betul secara cepat mengurangi sampah di Kota Makassar dan bisa menjadi bahkan bisa menjadi
PAD untuk Kota Makassar karena sampah di RDF itu nanti teknologi yang ramah lingkungan seperti RDF itu nanti akan menghasilkan menghasilkan RDF sampah yang bernilai dan bisa kita jual lagi pihak swasta lagi, ke Pak. pihak off-taker. Off-taker ya istilahnya. Ya, khususnya ke pabrik semen. Benar. Ya, menjadi pengganti bahan bakar batu bara. Artinya ini menjanjikan juga buat masyarakat Kota Makassar, Pak ya. Karena kita fokusnya di Kota Makassar, makanya seperti yang kita tahu juga kondisi, kita sudah tampilkan juga tadi di layar kaca bagaimana kondisi TPA Tamangapa saat ini. Makanya perlulah bantuan dari masyarakat seperti tadi yang kita katakan bahwa bukan hanya tugas pemerintah saja gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah seluruh masyarakat sudah diberikan edukasi sebelum program ini dijalankan? Nah, itu dia. Sangat bagus pertanyaannya. Ya, saya dari tadi dipuji sama Pak Aswin deh. Jadi kami Kota Makassar berkolaborasi dengan Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, dalam hal ini dipimpin oleh diketuai oleh Ibu Haja Melinda Aksa. Itu memiliki anggota 10 orang ya. Itu dari akademisi terkait dengan teknik lingkungan, ada dari pemerhati lingkungan, ada dari praktisi, pengusaha. Itu kita memang selama ini melakukan berbagai upaya-upaya ya, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia ya. Baru-baru ini sementara ini dilaksanakan workshop tentang pengolahan sampah. Ini yang disasar adalah para guru-guru ya, guru-guru yang nanti akan mengajarkan kepada siswanya. Dan inilah nanti harapannya ke depan untuk merubah budaya di Indonesia ini, masyarakat kita agar sejak dini itu sudah diajarkan memilah sampah. Ada seluruh lurah di Kota Makassar, di workshop, dilakukan workshop BIMTEK terkait dengan pengolahan sampah. RT RW ya, itu kami melakukan juga jelajah sampah. Jelajah sampah ada kegiatan yang digagas oleh DLH Pemerintah Kota Makassar. Itu setiap kecamatan kita melakukan jelajah sampah. Di situ ada bimbingan teknis, bagaimana cara membuat kompos, bagaimana cara membuat ekoenzim. Ya, diajarkan di situ. Semuanya terkait dengan pengolahan sampah, sehingga nanti diharapkan RT RW yang sudah menimba ilmu di kegiatan jelajah sampah itu bisa menularkan kepada warganya. Ya, bisa menularkan kepada warganya. Juga camat juga diberikan BIMTEK ya. Seluruh stakeholder itu sudah dilakukan workshop dan edukasi. Dan insya Allah ke depan kita akan terus melakukan bersama Dewan Lingkungan Hidup itu akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi, akan menyasar ke setiap sudut-sudut kota. Bahkan seperti itu ya, kita menyasar setiap sudut-sudut kota, RT RW yang kita akan melakukan edukasi langsung di wilayah. Bertemu langsung Pak ya. Bertemu langsung. Dan mungkin salah satu medianya juga melalui media seperti ini Pak, kita diskusi seperti ini agar teman-teman Tribuners juga bisa langsung dapat informasinya secara update gitu. Betul. Jadi banyak upaya yang sudah dilakukan ya. Di samping banyaknya upaya yang sudah dilakukan Pak, pastinya kan ada tantangan gitu ya, hambatan yang ditemui. Nah ini tantangan terbesarnya menurut pembacaan Pak Aswin itu ada pada masyarakatnya kah? Atau bahkan pada sistem pemerintah itu sendiri Pak? Ya mungkin begini ya, tidak bisa kita menyalahkan, tetapi mungkin ini budaya yang masih kurang selama ini ya. Belum dibiasakan Pak. Belum dibiasakan, ya perilaku masyarakat yang belum kita biasakan untuk bagaimana merubah gaya hidup, ya tidak memandang semua sampah itu harus berakhir di TPA. Jadi tidak semua sampah itu harus berakhir di TPA, tapi sebaiknya kita olah yang bisa kita olah, yang bernilai ekonomis, dan sisanya residu itu yang dibuang ke TPA. Alhamdulillah pemerintah Kota Makassar ya ini sangat fokus di dalam pengolahan sampah, memberikan melengkapi sarana prasarana pengolahan sampah ya di Kota Makassar. Itu alhamdulillah kami didukung sama Pak Wali dan Ibu Wali, ya, Ibu Awali terkait dengan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah. Iya. Iya, berarti kalau kita tadi fokusnya membahas bagaimana sampah dari rumah tangga Pak.
Terus tadi juga sudah ada upaya edukasi kepada guru-guru untuk nantinya bisa meneruskan ilmunya, informasinya kepada para siswa-siswinya. Bagaimana dengan di dunia perkantoran, Pak? Apakah juga ada edukasi yang sama, serupa juga dilaksanakan? Iya, yang seperti saya bilang tadi bahwa Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan surat edaran, ya, wajib hukumnya setiap SKPD itu membentuk bank sampah unit. Nah, disitulah edukasi yang ada di dalamnya, bagaimana seluruh pegawai yang ada di setiap SKPD itu menjadi nasabah bank sampah. Sehingga dari rumah tangga mereka masing-masing, mereka sudah melakukan pemilahan. Begitu juga dengan kantor-kantor swasta itu dilakukan pembinaan oleh DLH, kecamatan dan kelurahan. Ya, semuanya bergerak. Bagaimana agar secara masif, ya, secara menyeluruh. Ya, ini kurang lebih lagi 3 minggu sampai dengan 1 Agustus 2026, ya, Pak. Makanya, artinya, pertanyaannya, apakah di tanggal 1 Agustus nanti 2026 sudah berhenti semua petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, petugas sampah juga berhenti bertugas, atau seperti apa? Iya, jadi sejak 1 Juli ini kita sudah melakukan uji coba. Uji coba bagaimana melihat respon di masyarakat, hal-hal yang terkait dengan pemilahan sampah, sehingga setiap kecamatan itu paling tidak 1 wilayah sebagai pilot proyek, ya, untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber. Sehingga beberapa hari yang lalu juga saya turun mengecek di salah satu titik pilot proyek dari Kecamatan Mariso itu, di RW 8 Kelurahan Panambungan. Itu alhamdulillah ada beberapa juga masyarakat sudah sadar, dan ada juga memang tidak dipungkiri itu mungkin belum tahu, ya. Belum tahu, tapi kalau mereka sudah tahu, insya Allah itu akan sangat mendukung. Ya, cuman tantangannya lagi, biasanya masyarakat kalau kita ajak untuk melakukan kegiatan itu, dia bertanya apa yang ada tempat sampahnya, Pak? Enggak, ada tempat sampahnya, Pak, kami disiapkan. Mau disiapkan. Nah, seperti itu. Menjawab hal tersebut? Ya, insya Allah kita akan usahakan, tapi paling tidak masyarakat yang ada di bawah bisa memanfaatkan tempat-tempat wadah-wadah yang bisa, yang secara tradisional dibuat sendiri. Bisa dari bekas cat 20 kilo itu bisa dijadikan atau ember yang sudah tidak sampah, dipakai, atau ember sudah tidak dipakai. Itu kan banyak macam inovasi yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan wadah tempat pilah sampah di situ. Inilah kami harapkan dari Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Camat bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih sampah dari sumber, ya. Artinya, Pak, ini gambarannya kalau kita bicara uji coba di depan rumah, biasanya kan hanya satu, misalnya kantong atau tempat sampah saja yang ada. Berarti saat ini dengan adanya uji coba, nantinya akan ada 4 tempat, Pak, ya, di depan rumah. Ya, atau bagaimana, Pak, sebenarnya? Sebenarnya kalau masih baru seperti ini, tidak bisa langsung kita kagetkan mungkin masyarakat langsung 4 wadah sampah, 4 wadah. Saya pikir cukup 2 wadah saja dulu lah, kalau dipisah organik dan anorganik. Berat, ya, intinya organik sama anorganik. Cukup itu saja dulu. Tapi kalau memang lebih lagi, mampu untuk menyiapkan wadah bisa 3, ya, dengan residu. Jadi organik itu warna hijau, anorganik warna kuning, residu warna abu-abu. Ini penting pewarnaan supaya bisa jadi pengingat. Ketika kita sudah melihat warna kuning, oh ini sampah anorganik. Di sini langsung dibuang. Oh, lihat hijau, oh ini sampah organik. Lihat yang warna abu-abu, ini sampah residu. Jadi, sudah ada penandanya juga, Pak, berarti, ya? Ya, betul. Berarti dengan adanya program ini, apakah ada juga target pengurangan sampah di Kota Makassar bisa sampai di angka berapa, Pak, mungkin? Kalau target secara nasional itu diharapkan bisa mencapai 50% bahkan. Ya, 50%. Kalau di setiap tentu akan akan sampai ke target daerah, itu juga bisa diharapkan sampai 50%. Di mana kita tahu bahwa setiap hari Kota Makassar itu kan menghasilkan timbulan sampah sebanyak
kurang lebih 800 sampai 1000 ton per hari, ya. Dan insya Allah alhamdulillah kita sudah mencapai data dari Pusdal, ya, data dari Pusdal yang baru-baru ini diupdate itu sudah mencapai sekitar 9%. 9%, ya, itu sudah alhamdulillah sudah lumayan. Iya. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan lagi di tahun ini bisa mencapai 20%, itu saya pikir capaian yang sangat luar biasa. Iya. Ya, sangat luar biasa. Dan pastinya capaian itu harus sejalan dengan kolaborasi Ya, banyak stakeholder, Pak, ya. Tentunya Nah, berarti itu. untuk closing statement mungkin mohon izin Pak Aswin dapat disampaikan kepada seluruh Tribuners ataupun juga masyarakat Kota Makassar, bagaimana mungkin langkah awal yang perlu dilakukan untuk memilah sampah dari hulu, dalam hal ini dari sumbernya. Dalam hal ini adalah sampah rumah tangga. Seperti apa mungkin yang mau disampaikan kepada seluruh Tribuners, harapan dan juga pesannya, Pak? Jadi para Tribuners yang baik hati, kami dari pemerintah Kota Makassar, dari jajaran pemerintah Kota Makassar sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, begitu juga dengan para pengusaha, ya, pihak swasta, stakeholder, itu betul-betul sama-sama kita dengan sadar untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber, ya, sehingga ketika dilakukan pengolahan sampah baik itu pada tingkat median di TPS 3R, BSU maupun di tempat pemrosesan akhir, itu mudah untuk dilakukan pengolahan. Betul. Mudah untuk dilakukan pengolahan dan sampah ini juga punya nilai ekonomis ketika kita melakukan pemisahan dari hulu. Ya, jadi memang tugas ini bukan hanya diberikan kepada pemerintah, tetapi kepada kita semua, ya, kita seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bergerak, ya, sama-sama membantu untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber dan pengolahan sampah yang kita hasilkan sendiri. Jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Betul. Ya, begitu juga dan Mbak Vio harus sudah dari pulang nanti podcast ini harus melakukan pemilahan sampah. Siap, Pak. Sudah. Ya. Sudah ada informasi juga, Pak, di grup RT RW, Pak. Oh, alhamdulillah. Sudah ada, sudah Pak. Masif ini. Iya, sudah masif. Ya, alhamdulillah. Jadi memang ada informasi juga untuk setiap rumah tangga menyiapkan sekali lagi wadah. Iya, kemudian bisa juga dibuatkan ada kerannya, Pak. Iya. Dalam sebuah wadah ada kerannya. Itu Erlindi itu. Betul, biar nanti bisa jadi pupuk cair. Iya, informasi yang kami dapat seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Berarti sudah masif, Pak, ya? Sudah, alhamdulillah. Dan mungkin semoga juga, semoga dengan harapan kita melalui diskusi kita hari ini, wawasan yang kita bagikan, informasi yang kita bagikan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Tribuners, Pak, ya. Kita berharapnya bukan hanya sebagai kebijakan baru yang hadir, tetapi menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Makassar dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Betul. Terima kasih banyak Pak Kabid atas waktunya dan juga informasi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Amin, ya. Insyaallah. Berjumpa lagi di episode berikutnya, Pak, dengan mungkin bahasan lainnya, Pak, ya. Insyaallah. Sehat, sukses selalu. Amin. Begitu ya Mbak Vio, sehat sukses selalu ya. Terima kasih juga buat Tribuners yang setia menyaksikan program kita sampai dengan selesai di hari ini. Tentunya sebarkan informasi ini agar pengelolaan sampah di Kota Makassar khususnya bisa lebih masif lagi. Dan tadi langkah awal adalah menyiapkan wadah. Untuk awal boleh disiapkan dulu wadah organik dan juga anorganik. Itu yang harus kita pilih lebih dulu dari sumber atau dari hulunya, Pak, ya. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di segmen berikutnya Tribuners ataupun juga episode berikutnya. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa Anda akses melalui kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, ataupun juga secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Ciretno, mewakili Pak Aswin dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.